Pertanggal 6 Agustus tahun 1945, sebuah bom dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Bom itu berhasil menghancurkan sisi kota dan mengorbankan puluhan ribu warga sipil yang ada di sana. Bom itu diberi nama Little Boy. Tiga hari kemudian, kini giliran bom Fat Man yang menjatuhkan dirinya di kota Nagasaki, Jepang. Bom itu memicu kerusakan yang sama parahnya dengan sebelumnya. 2 is filmed from a super fortress many miles away. Peluncuran kedua bom inilah yang akhirnya memperkenalkan kita sebuah senjata pemusnah massa terseram yang pernah diciptakan oleh manusia, yang akhirnya kita kenal sebagai bom atom. Namun, seolah tak puas dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh bom ini, beberapa negara kemudian mengembangkan lagi sebuah senjata pemusnah massa yang jauh lebih kuat yang dikenal sebagai senjata nuklir. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah bom atom dan nuklir ini termasuk dua jenis senjata yang berbeda, atau mereka berasal dari jenis yang sama? Bom atom dan bom nuklir adalah sebuah senjata pemusnah massal yang terjadi karena adanya reaksi nuklir dan mempunyai daya ledak yang sangat tinggi. Senjata ini mampu menghancurkan sebuah kota ataupun daerah suatu negara tergantung dari jenis dan kekuatan senjata tersebut. Contohnya adalah seperti yang kita lihat ketika bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, mana ledakan tersebut berhasil menghancurkan sisi kota dan membuat 20.000 lebih tentara tewas serta 200.000 lebih warga sipil meninggal dunia. Negara pemilik senjata nuklir yang dikonfirmasi adalah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, China, India, Korea Utara, dan Pakistan. Rencana untuk membuat bom uranium oleh negara-negara sekutu dimulai sejak tahun 1939, ketika Albert Einstein menulis surat kepada Presiden AS, Franklin D. Roosevelt, dan menyampaikan teori bahwa reaksi rantai nuklir yang tidak terkontrol memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai senjata pembunuh massal. Akhirnya pada tahun 1940, pemerintah AS menyetujui dana sebesar $6.000 untuk membiayai pembuatan bom atom itu. Proyek bom itu akhirnya dikenal sebagai Manhattan Project, yang dipimpin langsung oleh Profesor Oppenheimer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, now. The flash was later calculated to be brighter than 1,000 suns. Miles away, a young girl, blind from birth, saw the flash. Awalnya bom ini akan dijatuhkan kepada Jerman. Namun, karena Jerman udah nyerah duluan waktu Perang Dunia Kedua, maka akhirnya Jepanglah yang menjadi tumbal dari serangan bom tersebut. Nah, jika bom atom dan nuklir ini memiliki pengertian yang sama, lalu apa yang membedakan keduanya? Secara sederhananya, senjata nuklir memiliki dua tipe dasar. Tipe pertama menghasilkan energi ledakan yang hanya mengandalkan proses reaksi fisi nuklirnya saja. Fisi bisa diartikan sebagai pemecahan atom jadi dua ataupun lebih fragmen oleh sebuah neutron. Metode ini biasanya melibatkan isotop uranium atau plutonium. Neutron kemudian terlepas dari inti dan energi dilepaskan. Kemudian neutron ini menabrak inti uranium atau plutonium lainnya dan mereka juga terpecah hingga menghasilkan lebih banyak energi dan lebih banyak neutron. Hal ini menghasilkan reaksi berantai yang kuat dan kemudian dapat menghasilkan ledakan yang besar. Nah, senjata tipe inilah yang secara umum disebut sebagai bom atom.
Sementara itu, senjata nuklir tipe 2 adalah senjata yang menggabungkan keduanya, walaupun sebagian besar energinya diperoleh melalui reaksi fusi nuklir. Fusi nuklir bisa diartikan sebagai reaksi di mana dua inti atom bergabung membentuk satu atau lebih inti atom yang lebih besar. Jadi kalau fisi nuklir tadi adalah memecah atom menjadi dimensi yang lebih kecil, maka fusi nuklir ini adalah kebalikannya, mana dia menggabungkan dua inti atom menjadi inti atom yang lebih besar. Senjata tipe inilah yang disebut sebagai senjata termonuklir atau bom hidrogen. Karena tipe ini selain didasari proses fusi nuklir, ia juga menggabungkan isotop-isotop hidrogen seperti deuterium dan tritium. Tidak seperti senjata tipe fisi, senjata fusi tidak memiliki batasan besarnya energi yang dapat dihasilkan dari sebuah senjata termonuklir. Karena itulah, daya ledak yang dapat dihasilkan oleh senjata tipe ini bisa jauh-jauh kali lipat lebih besar daripada bom atom. Sebagai perbandingan, bom atom yang pernah mendarat di Nagasaki dan Hiroshima itu memiliki daya ledak sekitar 20.000 dan 15.000 ton TNT. Sedangkan bom nuklir yang pernah tercatat adalah SAR bomba milik Uni Soviet pada tahun 1961 yang memiliki daya ledak kurang lebih 50 juta ton TNT alias 3.333 kali lebih kuat dari Little Boy. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 40 и последующие свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до... Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии оно достигло высоты 66. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa bom atom dan nuklir ini merupakan dua senjata yang berasal dari jenis yang sama. Hanya saja yang membedakannya ialah proses dari reaksi nuklirnya, mana kalau satunya menggunakan fisi dan satunya lagi menggunakan keduanya. Jadi fisi dan fusi ya, bukan visi dan misi. Kalau visi dan misi mah capres jawab. Dengan perkembangan teknologi sangat pesat saat ini, maka bisa saja negara-negara adidaya yang mempunyai nuklir tersebut mengembangkan senjata mereka ke tingkat yang lebih hebat lagi, dan tak bisa terbayangkan oleh kita seberapa besar kerusakan yang bisa dihasilkan olehnya. Karena itulah negara-negara di seluruh dunia mewanti-wanti agar jangan sampai senjata nuklir ini dipakai sebagai senjata tempur. Nah, kalau saja nuklir ini digunakan, maka tentu saja kalian tidak akan bisa lagi menonton video YouTube seperti ini, karena sudah keburu jadi debu.